koleksi saya bungkus dengan plastik dan itu sangat menghindari dari korosi. Kalau nggak gitu sama benang putih itu, benang bol namanya kalau di sini, pakai itu. Kalau sama kain kebanyakan biasanya korosi. Kalau sama plastik insya Allah lebih nggak korosi. Kalau masalah energi ataupun ioni nggak ngefek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Wisangeni Channel. Disinilah gudangnya pusaka sepuh Jangan berkualitas. Apa kabar para pecinta pusaka dimanapun kalian berada, baik yang di dalam negeri atau tidak ketinggalan yang di luar negeri ya Pia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan tanpa batas dan pastinya dimudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya. Ya. Dan seperti biasa tentunya kita kembali lagi untuk mengulas pusaka koleksi dari Ari Wisangeni tentunya. Oke Pi, tidak usah panjang lebar basa-basinya. Oke, langsung aja ya. Yang berwarangka lawasan Gayaman Solo. Handle juga Solo. Lawasan semua ini. Keris. Kak. Keris pusaka Jalak Sangu Tumpeng Tangguh Madiun Pamor Udan Mas. Sudah dilihat dari namanya dan pamornya, maksudnya nama dapur dan pamornya menunjukkan bahwa ini keris-keris untuk kerezekian. Monggo sampean langsung cek energi kerezekian dari Jalak Sangu Tumpeng ini. Kerisnya masih utuh, terawat gitu ya? Terawat ya, pamor udan mas. Jarang sekali udan mas berada di Jalak Sangu Tumpeng, kebanyakan di keris tilam atau brojol. Di keris luk juga jarang, apalagi saya baru kali ini mendapatkan keris pamor udan mas berada di Jalak Sangu Tumpeng. Jadi posisi udan mas di Jalak Sangu Tumpeng ini termasuk langka. Sekali lagi cek energi ini, energi kerezekian. Setelah itu wayamu. Baik, kalau kita mengulas Jalak Sangu Tumpeng itu sudah sering juga ya Pi. Oke, saya kepingin mengulas kerezekiannya di udan masnya, di pamor udan masnya, karena itu begitu menonjol. Menurut saya ini tidak hanya kerezekian tapi apa ya, double, maksudnya kerezekian gitu lebih. Oh, intinya begini, dapur didukung oleh pamor, maksudmu kan? Iya, jadi makanya itu istimewanya di situ, double gitulah, banyak yang benar-benar fokus pada kerezekian gitu. Baik, ini Jalak Sangu Tumpeng dengan pamor udan mas. Nah, ini kerezekian yang kayak bagaimana? Oke, saya bahas di pamor udan masnya, esoterinya. Kerezekian yang bagaimana, kan gitu banyak ya Pia. Waswuta juga kerezekian. Oke, ini udan mas itu bagaimana si pemilik pusaka ini selalu rezekinya itu tidak gini Pi, tidak disangka-sangka, itu selalu ada ya. Dari pokoknya tidak disangka-sangka gitu lebih, tidak diprediksi, ternyata alhamdulillah dapat dari sini, alhamdulillah dapat dari sini, alhamdulillah dapat dari situ gitu. Jadi begitu istimewanya. Kalau Sangu Tumpeng sudah sering kita bahas juga ya. Jadi gitu, apa sih istimewanya pusaka kerezekian itu? Yang waswuta, yang ini ya semua kerezekian, tapi kerezekian yang kayak bagaimana? Nah, ini istimewanya itu begitu. Siapa sih yang nggak mau rezeki datang dari arah manapun kayak begitu Pi? Benar sekali. Jadi begitu istimewanya. Untuk yang ketiga kalinya sampean cek energi Jalak Sangu Tumpeng
pamor udan mas. Berikutnya pertanyaan nih. Baik, menurut saya itu sangat istimewa. Jarang-jarang ada pusaka itu yang benar-benar itu tadi triple, bahkan entah triple entah apa untuk menggambarkan itu ya. Ini rezeki, ini rezeki, ini rezeki. Biasanya hanya dominan pamornya aja gitu, dapurnya beda lagi seperti itu. Kalau ini full fokus pada kerezekian. Ya. Ke pertanyaan ya Pi. Ya. Ini dari postingan kita. Konon salah satu keris pusaka Pangeran Diponegoro berdapur keris naga siluman. Ini dari Eko Jupriyanto. Ya. Mas mau tanya, pamor Banyu Mili dan setro Banyu itu sama apa enggak? Mohon penjelasannya dong Mas, gitu katanya Pi. Gini mas ya, Banyu Mili dan setro Banyu itu beda, tapi memang mirip. Banyu Mili itu pamornya agak kasar, kalau Sutro Banyu itu pamornya halus. Dari sisi esoteriknya pun beda ya. juga beda. Sudah saya bahas di video saya, di channel saya yang bilang dulu bahwa ini loh, keris Sutro Banyu itu seperti ini pamornya, keris Banyu Mili itu seperti gini. Ada yang juga mirip lagi yang namanya rambut sinuri, itu mirip-mirip. Jadi kalau nggak ada barangnya kita nggak bisa ngomong. Harus ini Sutro Banyu, ini Banyu Mili, ini rambut sinuri. Kalau ngomong itu jenis pamor-pamor yang pamor-pamor adek yang berdiri, maksudnya seperti itu. Berikutnya pertanyaan nih lagi. Oke. Ini masih dari postingan kita yang sama. Konon salah satu keris pusaka Pangeran Diponegoro berdapur keris naga siluman. Ini dari Jeffrir gitu Pi. Ya. Mas, cara merawat peksi versi Mas Ari gimana? Kalau diikat sama tali takut korosi, tapi kalau dibungkus plastik apakah tidak meredam isoteri? Itu begini mas ya, meredam isoteri. Kok sebegitu mudahnya isoteri keris diredam sama dengan plastik gitu loh? Sama plastik. Ini dua tombak saya ini saya semacam saya bungkus plastik. Monggo sampai cek energinya, apa isoterinya berkurang atau gimana. Enggak, kebanyakan peksi saya bungkus dengan plastik dan itu sangat menghindari dari korosi. Kalau enggak gitu sama benang putih itu, benang bol namanya kalau di sini pakai itu. Kalau sama kain kebanyakan biasanya korosi. Kalau sama plastik insya Allah lebih enggak korosi. Kalau masalah energi ataupun yoni nggak ngefek. Apakah iya sebegitu mudahnya yoni pusaka diredam dengan plastik? Logika sampean gimana? Kalau saya pribadi nggak ngefek. Banyak pusaka saya paksinya saya bungkus pakai plastik. Buktinya ya tetap ampuh. Yang penting kan buktinya. Gak mau apa lagi. Teori yang gladra kabeh. Wis. Oke, mungkin itu tadi Cukup. kan dari segi untuk biar pas sama handle-nya itu kan ada sarana plastik atau benang itu tadi. Untuk masalah perawatan ya selama nggak perlu dibuka-buka sih kalau saya bungkus sama plastik aja udah tahun-tahunan buktinya nggak masalah. Ya, kalau peksi itu kan beda ya, beda kayaknya nggak butuh perawatan gitu loh kalau peksi. Ketika kita melihat pusaka itu sudah jelas kalau peksinya itu layak ya, sesuai sama mungkin kalau pusakanya segini dengan peksi yang segini itu masih sesuai kayak gitu, ya sudah. Kalau peksi kayaknya nggak butuh perawatan karena ya jarang, ngapain sih dibuka-buka terus kan gitu. Paling dibuka pas mewarangi, itu pun kan nggak 1 bulan sekali, nggak kayak gitu ya. Kecuali kalau pusaka mungkin masih kepegang sama tangan itu masih butuh perawatan gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Cukup. Oke, para pencinta Tosanaji dimanapun kalian berada, semoga penyampaian kita kali ini yang cukup singkat namun bisa menambah sesuatu hal yang positif gitu ya. Ah. Cukup. Cukup.
Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan karena tentunya akan banyak sekali pusaka-pusaka yang kita ulas dan tentunya masih dari koleksi Arisan Ngendi dong. Oke. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pusaka. Ngasta pusaka lan teteking jiwa mandekani kridaning satriya lampahira kekehing pakarti dadi suri tulodo kagem sesami. Norawike mosi kahanan toheng nyawa ngemban jejibahan angu gemi jajaking pranatan kagem manusa bangsa hangrengkuh kamulyan. Sang Hyang Surya kang sumunar amadangi jagat kang gumelar pratanira satriya utama pangarepipun bangsa sanuswantara ngasta pusaka lan teteking jiwa mandekani kridaning satriya lampahira kekehing pakarti dadi suri tulodo kagem sesami. Norawike mosi kahanan toheng nyawa ngemban jejibahan angu gemi jejeking pranatan kagem nus